lagi dengan Bu Astuti. Hari ini kita mau belajar tentang PPKN, yaitu makna simbol dari sila kelima Pancasila. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah menyimak penjelasan dari Ibu Guru, siswa dapat memahami makna sila kelima dengan benar. Simbol sila kelima, anak-anak, simbol sila kelima itu digambarkan dengan padi dan kapas. Ya. Padi itu yang berwarna kuning keemasan, sedangkan kapas itu yang ada gambar putih itu merupakan warna kapas, dan hijau-hijau itu adalah tangkai dari bunga kapas, anak-anak. Jadi padi itu melambangkan pangan atau bahan makanan, ya. Pada umumnya bangsa Indonesia, rakyat Indonesia itu makanan pokoknya itu adalah beras, ya, yang berasal dari tanaman padi. Nah, kemudian kapas. Kapas itu melambangkan sandang atau pakaian. Kapas merupakan bahan baku untuk membuat kain, ya. Sebelum menjadi kain, si kapas itu akan dipintal menjadi benang, kemudian akan diubah lagi, diproses lagi menjadi kain, ya. Kemudian akan digunakan sebagai bahan dalam pembuatan pakaian atau biasa disebut sandang. Nah, pangan dan sandang merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Indonesia selain papan, ya. Kita tahu bahwa kebutuhan pokok manusia secara umum itu ada 3, anak-anak, ya. Kebutuhan pokok atau biasa disebut kebutuhan primer itu ada 3. Yang pertama makanan, yang kedua pakaian, dan yang ketiga adalah papan atau perumahan atau tempat tinggal, ya. Jadi biasa disingkat sebagai sandang, pangan, dan papan. Itu adalah atau kebutuhan pokok bagi setiap manusia. Yang terkandung pada sila kelima adalah, ya, nilai yang terkandung pada sila kelima yaitu adalah 1. Menghormati hak-hak setiap orang, ya. Setiap manusia itu mempunyai hak untuk hidup, ya, hak untuk dihargai, hak untuk dihormati. Setiap manusia mempunyai hak. Nah, jadi nilai yang terkandung dari sila kelima itu adalah menghormati semua hak dari setiap manusia. Yang kedua, bersikap adil terhadap semua orang, ya. Adil artinya tidak berat sebelah, ya, anak-anak, ya. Bersikap adil terhadap semua orang, tidak memandang itu karena ini kita orientasinya ke seluruh bangsa Indonesia, maka pemerintah harus bersikap adil terhadap semua rakyatnya, tidak pilih kasih, baik itu yang ada di Pulau Jawa atau di Pulau Sumatera, di Pulau Irian Jaya, ya, di Papua sana, atau di pulau mana saja. Seluruh pulau yang ada di Indonesia merupakan wilayah yang di dalamnya ada masyarakat Indonesia yang harus diperlakukan secara adil, ya. Kemudian makna atau nilai yang terkandung dari sila kelima itu yang ketiga adalah mau bekerja keras untuk meraih cita-cita. Anak-anak, semua pahlawan kita pada zaman dahulu dalam merebut kemerdekaan Indonesia, jadi cita-cita para pahlawan kita zaman dulu itu adalah untuk merdeka, ya. Maka mereka juga bekerja keras dengan gigih untuk meraih cita-citanya itu, yaitu supaya bangsa Indonesia merdeka. Dan akhirnya Tuhan memberikan jalan dan Indonesia pun merdeka. Jadi Indonesia merdeka bukan hadiah dari siapa-siapa, ya, anak-anak, ya. Bukan hadiah dari bangsa lain, tetapi Indonesia merdeka itu karena kerja keras para pendahulu kita, orang yang kita sebut sebagai pahlawan bangsa, ya. Pahlawan
yang berjuang untuk kemerdekaan bangsa kita. Nah, bekerja keras juga dapat kamu lakukan sebagai pelajar untuk mencapai cita-citamu. Ya, jadi kamu juga harus bekerja keras dalam mencapai cita-cita kita. Nah, kemudian bagi pemimpin-pemimpin bangsa yang sekarang ini sedang memerintah atau memimpin, mereka juga harus bekerja keras untuk mensejahterakan negara ini, mensejahterakan rakyat dari bangsa Indonesia ini. Yang keempat, nilai yang terkandung pada sila kelima adalah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Anak-anak, setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban, ya. Jadi misalnya sebagai bangsa Indonesia, sebagai rakyat Indonesia, contoh, kamu berhak untuk mendapatkan fasilitas layanan air bersih, atau mungkin mendapat fasilitas penerangan berupa listrik, ya. Tetapi kamu juga punya kewajiban untuk membiaya listrik atau biaya air bersih. Nah, setiap rakyat Indonesia berhak untuk memiliki jalan atau sarana transportasi yang baik, ya. Maka bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia juga berkewajiban untuk membayar pajak terhadap negara, karena pajak itu merupakan salah satu sumber untuk pembiayaan pembangunan di segala bidang, ya, baik bidang pendidikan, kemudian kesehatan, ya, dan lain sebagainya. Semuanya menggunakan salah satunya biayanya dari pajak yang diberikan oleh masyarakat, yang dibayar oleh masyarakat kepada negara. Yang kelima, anak-anak, menghargai hasil pekerjaan orang lain. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus menghargai, ya, hasil perjuangan para pahlawan kita, ya. Beliau, ya, mereka itu sudah berjuang mati-matian, ya, untuk membela, untuk merebut kemerdekaan bangsa kita. Nah, kita harus menghargainya dengan cara belajar dengan giat, ya. Kemudian kita harus bisa untuk membawa nama harum bangsa, ya. Kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal positif, ya, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi bangsa dan negara kita, ya. Itu cara menghargai hasil pekerjaan orang lain. Bisa juga misalnya hasil pekerjaan orang lain itu kita hargai dengan memberikan upah atau gaji, ya, seperti itu. Oke, anak-anak. Selanjutnya, sikap kepahlawanan yang sesuai dengan sila kelima. Sikap kepahlawanan yang sesuai dengan sila kelima, ya, adalah satu, ya, para pahlawan memperjuangkan hak bangsa Indonesia untuk merdeka. Jadi anak-anak, pahlawan kita itu rela, ya, mati-matian untuk membela, memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita tahu bahwa negeri kita tercinta ini pernah dijajah oleh bangsa-bangsa lain, ya, bangsa Portugis, bangsa Belanda, bangsa Inggris, ya, pernah menjajah Indonesia. Nah, bangsa Jepang juga pernah menjajah Indonesia. Anak-anak, kita pernah dijajah sangat lama oleh bangsa Belanda, yaitu selama 3,5 abad. Aduh, lama sekali, ya. 1 abad 100 tahun. Ya, berarti 300 tahun lebih, ya, kita dijajah. Aduh, luar biasa sekali. Begitu banyak sumber daya alam kita yang sudah habis terkuras ketika zaman penjajahan itu, anak-anak. Nah, para pahlawan itu memperjuangkan hak bangsa kita untuk menjadi bangsa yang merdeka. Dan Bu Guru tadi sudah jelaskan, akhirnya kita perjuangan para pahlawan kita itu tidak sia-sia. Bangsa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Bukan karena pemberian dari bangsa lain, tapi benar-benar karena hasil kerja keras para pahlawan dan juga karena berkat Tuhan, ya, untuk bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, para pahlawan berjuang untuk menegakkan keadilan sebagai bangsa yang merdeka. Nah, jadi anak-anak, setelah kita merdeka, masih ada saja bangsa lain yang masih mau kembali merebut negara kita. Nah, gitu, ya. Jadi
para pahlawan kita tetap berjuang untuk menegakkan keadilan, ya, untuk menegakkan keadilan sebagai bangsa yang merdeka. Kita mempunyai hak, ya, sebagai bangsa yang merdeka, diakui oleh seluruh dunia, ya, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka. Nah, kemudian yang ketiga, para pahlawan berjuang dengan gigih untuk meraih kemerdekaan dengan berkorban jiwa dan raga, rela mati anak-anak untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini. Jadi tidak main-main, ya, bangsa kita ini kemerdekaannya tidak diberi begitu saja oleh bangsa lain, tetapi semuanya memerlukan pengorbanan, semangat perjuangan yang luar biasa yang telah dilakukan oleh pahlawan-pahlawan bangsa kita. Oke, kesimpulannya anak-anak. Kesimpulannya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya, merupakan cita-cita luhur para pendahulu bangsa yang harus diwujudkan oleh para pemimpin bangsa hingga saat ini. Jadi para pemikir bangsa kita pada zaman dahulu ketika merumuskan Pancasila, itu sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Diharapkan para pemimpin bangsa kita sekarang ini bisa mewujudkan untuk menjadikan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang adil dan makmur, ya, makmur dalam segala bidang, ya. Kemudian ada pembangunan di seluruh rakyat Indonesia, di seluruh wilayah negara Indonesia. Kemudian ada keadilan dalam segala bidang bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ya. Jadi tidak ada pengecualian, ya. Jadi inilah cita-cita luhur dari para pendahulu kita. Oke, terima kasih anak-anak. Semoga penjelasan ini dapat kalian mengerti dan bisa membantu kalian dalam memaknai sila kelima Pancasila. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.